Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lubaba Ulfadil, NIM 203190259. Saya berasal dari kampus YIN Ponorogo, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya di sini akan menjelaskan tentang beberapa poin tentang mata kuliah microteaching. Poin yang pertama yaitu pengertian microteaching. Menurut saya, microteaching adalah suatu usaha atau metode mengajar yang dimana di dalamnya terdapat keterampilan guru untuk menyampaikan materi kepada siswa. Poin yang kedua yaitu seberapa pentingnya mata kuliah ini bagi studi kami. Ya, mata kuliah microteaching sangat penting bagi studi kami. Karena apa? Dimana kita harus mengetahui cara mengajar yang baik, metode mengajar yang baik. Dan itu semua sangat penting bagi jurusan kami, dimana kami adalah guru madrasah ibtidaiyah di masa yang akan datang. Jadi, microteaching adalah suatu mata kuliah yang sangat penting bagi jurusan kami. Oke, yang ketiga adalah macam-macam teori belajar. Macam-macam teori belajar ada 4 macam. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Yang kedua, teori belajar kognitif. Yang ketiga adalah teori belajar humanistik. Yang keempat, teori belajar konstruktivisme. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar kognitif. Sebelumnya, saya akan menjelaskan secara besar bahwa teori belajar kognitif ini adalah teori belajar yang digunakan mayoritas oleh guru di Indonesia. Mengapa sih harus teori kognitif? Karena dimana di dalam teori kognitif ini, yaitu teori ini memberikan dampak besar atau pengaruh besar dalam kegiatan belajar yang akan dilakukan atau yang sedang dilaksanakan. Dan teori belajar ini, teori kognitif ini dapat membuat guru bisa melihat perubahan yang ada dalam diri atau mental siswa. Oleh sebab itu, banyak guru yang menggunakan metode ini. Makanya kita jangan, mengapa sih harus kognitif? Karena pada dasarnya kognitif adalah metode belajar atau teori belajar yang sangat baik untuk diterapkan. Ya, teori belajar kognitif yang dikenal oleh banyak orang adalah teori belajar kognitif Piaget. Namun, pada aslinya ada beberapa teori belajar kognitif yang berasal selain dari Piaget. Yang pertama, dari David Ausubel. Yang kedua, dari David Jerome Brunner. Di mana di sini terdapat beberapa tokoh, tidak hanya Piaget saja. Oke, teori belajar kognitif merupakan teori belajar yang muncul setelah teori behavioristik. Mengapa harus muncul teori kognitif padahal sudah ada teori behavioristik? Oke, di mana teori sebelumnya yaitu teori behavioristik adalah teori yang di dalamnya tidak ada suatu yang memperhatikan tentang mental seorang siswa, di mana para ahli pada zamannya yaitu berpikir bahwa mental seorang peserta didik itu tidak perlu untuk diperhatikan. Tapi dengan adanya, karena kurang kesempurnaannya teori behavioristik, maka muncullah teori baru yaitu teori belajar kognitif, di mana teori belajar kognitif ini sangat mementingkan mental seorang siswa. Jika teori belajar behavioristik hanya mengutamakan adanya stimulus dan respon, maka berbeda dengan teori belajar kognitif, di mana teori belajar kognitif tidak hanya memperhatikan stimulus dan respon, tapi juga memperhatikan tentang perubahan mental dan perilaku siswa. Seperti
cara peserta didik memahami suatu hal, cara peserta didik berpikir, dan cara peserta didik untuk menggunakan pengetahuannya. Fungsi kognitif ada beberapa. Yang pertama yaitu daya ingat dan memori jarak panjang. Yang kedua, melejitnya daya ingat anak. Yang ketiga, perhatian. Yang keempat, fungsi eksekutif. Yang kelima, kemampuan anak dalam berbahasa. Yang keenam, kemampuan mengenali dan merasakan atau cepat memahami dalam rangsangan. Di dalam teori kognitif terdapat 3 level. Tiga level kognitif, di mana level 1 yaitu level terendah, yaitu merupakan level standar yang diberikan bagi murid yang masih berada pada tahap perkembangan atau tahap rendah, di mana pada level ini menuntut siswa untuk mengetahui atau pemahaman saja, seperti mengingat dan memahami, tidak lebih itu. Untuk level yang kedua yaitu di mana level ini siswa dituntut untuk jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Siswa diminta untuk dapat memahami, mengingat, memberikan pendapat, dan lain-lain. Kemudian, dan seterusnya adalah menerapkan materi pembelajaran. Dan level yang ketiga adalah level yang atas sendiri, tertinggi sendiri, di mana murid diberikan tugas terberat dibanding level 2 dan level 3, di mana siswa dituntut untuk menganalisis suatu masalah, mengevaluasi, menciptakan sesuatu yang jauh lebih kreatif. Mungkin dari saya apabila ada salah kata dalam berbicara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.